Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat eh, bertemu kembali rekan-rekan semuanya di mata kuliah PDL kita ini. Oke, jadi kita melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Terakhir kita sudah sama-sama melihat terkait dengan permintaan soal nomor 2, di mana di sini kita diminta untuk menampilkan nama mahasiswa yang mengambil kode mata kuliahnya MK1 dan MK3. Nah, terus kita sudah coba query-nya, ternyata dia tidak menghasilkan data ya, seperti ini. Mana? Oke. Nah, jadi seperti ini. Tidak menghasilkan data apa-apa. Padahal kalau kita lihat secara non query ya, secara pemahaman, dia harusnya muncul dua ini, si Paijo sama si Paijem. Kenapa? Karena kalau kita lihat datanya di sini bahwa si Paijo itu mengambil mata kuliah MK1 di sini dan juga MK3. Oke. Kemudian si Paijem juga mengambil mata kuliah MK1 dan MK3. Sama dua ya si Paijem. Nah, masalahnya kok sekarang kok bisa nggak muncul namanya. Nah, jadi kemarin sudah saya kasih sebagai tugas untuk dituliskan di Google Classroom-nya. Sepertinya semuanya sudah paham ya bahwa memang operator AND itu intinya tidak bisa digunakan pada syarat yang melibatkan kolom yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini perbedaan dari pertanyaan pertama dan kedua itu adalah di syaratnya. Sama-sama menggunakan dan untuk menggabungkan dua syarat, tapi yang pertama syaratnya adalah kota asal, yang kedua kode mata kuliah. Ini kolomnya beda, nggak peduli di tabel yang sama atau di tabel yang berbeda. Nah, sedangkan di pertanyaan nomor 2 itu syaratnya itu mengambil kolom yang sama, yaitu kode mata kuliah. Nah, memahaminya gimana seperti ini? Nah, jadi kalau seperti ini, kalau kita menggunakan dan, itu seperti kita nyuruh si SQL-nya, "Hey SQL, tolong carikan saya ya sebuah mata kuliah yang dia itu berkode MK1 dan MK3." Dengan kata lain, kita diminta ya, kita meminta si SQL untuk mencarikan kita mata kuliah yang kodenya itu dua. Jadi satu mata kuliah punya dua kode mata kuliah. Bakal ketemu nggak? Ya nggak bakal ada. Nggak bakal ada. Ya, secara sintak dia nggak error, cuman secara makna, secara semantik dia masalah karena tidak akan mungkin satu mata kuliah ya itu mempunyai dua kode. Itulah kenapa dan ini tidak bisa digunakan di untuk apa ke syarat yang berasal dari kolom yang sama. Nah, terus solusinya kalau kita ingin menampilkan Paijo dan Paijem seperti apa gitu. Apakah menggunakan OR? Ya enggak juga. Kalau menggunakan OR nanti si 003 akan muncul ya. Kenapa? Karena kalau OR salah satu syarat terpenuhi cukup. Nah, jadi di sini kita akan berkenalan dengan keyword-keyword baru gitu ya, keyword lain sebagai opsi selain kita menggunakan dan ataupun nanti juga menggunakan or. Nah, apa itu? Jadi ini. Oke. Jadi ada tiga ya. Ini yang bisa kita ini. Oke. Jadi ada tadi saya turunkan sedikit. Oke, biar nggak kelihatan, biar fokus ke sini. Oke. Jadi ada intersect, ada union, satu lagi ada except. Oke, ini adalah apa bisa dibilang ya? Tiga sekawan ya. Tiga serangkai trio yang sering kita manfaatkan untuk menghasilkan informasi dari sebuah query. Nah, yang pertama ini prinsipnya seperti diagram Venn. Diagram Venn ini mungkin sudah sama-sama kita pelajari dulu ya di zaman kita SMP kalau nggak salah, SMP kelas 1 atau SMP kelas 2 gitu. Ya, SMP zaman saya. Kalau zaman kalian mungkin masih sama ya. Kalau sama berarti kita sebaya. Oke. Nah, eh, intersect ini kalau bahasa diagram Venn-nya dulu itu adalah irisan. Union ini adalah gabungan, sedangkan ini adalah selisihnya. Nah, jadi ketika kita tadi diminta untuk mencari mahasiswa yang mengambil kode mata kuliah MK1 dan MK3, berarti logika berpikirnya gimana? Cari dulu kelompok mahasiswa yang mengambil mata kuliah MK1. MK1 saja dulu dicari.
simpan dulu itu. Berarti dapat si 001, 002, sudah. Kemudian, kelompok yang kedua, kita mencari mahasiswa yang mengambil mata kuliah MK3. Ini. Dapat 001, 002, sama 003. Nah, jadi dapat dua kelompok. Ya, kita lihat, mirip nggak dengan ini? Mirip kan? T1, ya, ini berarti sekelompok angka yang berada di dalam kelompok T1. Anggaplah ini tadi yang basis data, yang mata kuliah MK1. Kemudian yang T2, ini anggap saja kelompok yang mengambil mata kuliah MK3. Anggaplah ini adalah NIM-NIM-nya, misalkan NIM 1, 2, 3, ini NIM 2, 3, 4. Nah, yang mengambil dua-duanya berarti kan irisannya yang ada di sini dan juga ada di T2. Nah, seperti ini jadinya bentuknya, seperti yang kanan ini. Nah, kalau data ini berarti yang beririsan di sini adalah si nomor 2 muncul di sini dan di sini, serta nomor 3 muncul di sini dan di sini. Kenapa yang 1 sama 4 nggak kepilih ya? Karena dia hanya muncul di satu sisi. Mirip seperti tadi. Jadi si Paijo sama Paijem itu posisinya itu sih tengah-tengah seperti ini. Dia mengambil MK1 dan juga mengambil MK2. Intersect namanya. Perintah scale-nya seperti apa nanti kita cobakan ya. Nah, kemudian yang kedua, ini union. Kalau union apa? Gabungan. Jadi apa yang ada di sini dan apa yang ada di sini itu digabung, ditampilkan semuanya. Mau yang dia berulang atau cukup satu kali, itu namanya adalah union. Kemudian kalau except ini apa ya? Seperti pengurangan gitu ya. Maksudnya gimana? Gini. Ini si T1 itu punya anggota 1, 2, 3. Kemudian si T2 itu punya anggota 2, 3, 4. Nah, kalau kita lihat kan bentuknya seperti ini nih. Nah, yang irisan si 2, 3. Kalau gabungan itu semuanya. Nah, kalau T1 dikurangi T2 itu maksudnya adalah anggota T1 yang tidak dimiliki oleh T2. Kita lihat di sini, kenapa hasilnya cuma 1? Karena si 2 sama si 3 itu juga menjadi anggota jadi anggota si T2, 2, 3 di sini. Maka dia nggak ikut diambil. Jadi yang diambil yang murni hanya yang punya T1, yaitu 1. Nah, sekarang kalau misalkan dibalik, T2 except T1, hasilnya gimana? Nah, hasilnya berarti anggota T2 yang murni tidak juga terdaftar di anggota T1. Berarti harusnya kalau T2 except T1, hasilnya adalah 4. Oke, itu. Nah, sekarang kembali ke yang pertanyaan ini. Bagaimana agar muncul datanya? Tadi kita sudah sama-sama sepakat menggunakan intersect. Kemudian nanti yang union sama untuk soal-soal selanjutnya. Ya, kemudian ini nanti untuk soal yang terakhir. Oke, berarti saya turunkan dulu yang lain. Oke. Oke, berarti solusinya pakai ini. Perintahnya sekarang gimana? Kita lihat perintahnya. Oke, untuk mengakomodir ini. Nah, berarti sekarang kita harus mencari dulu nama-nama mahasiswa yang mengambil mata kuliah MK1. Oke. Berarti yang ini tadi nggak saya besarkan karena main cepat aja tadi. Oke, kita menulis yang rapi. Select nama from mahasiswa join kuliah using name. Oke. Where kode mata kuliah kita ambil yang misalnya kelompok yang 1 dulu. Mau dibolak-balik kalau intersect sama saja. Union juga sama, yang beda hanya minus tadi. Oke. Ini berarti kita dapat kelompok mata kuliah MK1. Kita dapat satu query dulu. Keluar hasilnya MK1. Kemudian kita ambil yang dia mengambil MK3. Nah, berarti sekarang kita sudah punya dua himpunan. Yang ini anggap saja ini adalah T1, ya. Kemudian yang ini itu anggap saja adalah T2. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat irisan antara T2 dengan T1? Nah, irisannya ini berarti kan sebenarnya mengiriskan dua query gitu ya. Nah, berarti dua query itu harus kita tulis juga secara utuh. MK1. Oke. Ini nggak usah saya dulu. Nah, di sini kita tulis intersect. Intersection atau intersect? Saya agak lupa, coba kita lihat. Kalau error berarti intersection. Oke, intersect MK3. Sip. Nah, coba perhatikan perintahnya. Ini apa syaratnya?
bahwa dua query itu harus bisa diintersekkan. Ini kolomnya itu harus sama persis. Oke. Error nggak kalau sebenarnya kalau nggak sama? Error sih nggak, cuman ya itu tadi secara makna kita nggak akan dapat. Misalkan select name, kita mencari kelompok name yang diiriskan dengan kelompok nama, bakal ketemu nggak? Ya nggak bakal ketemu. Aneh ya. Jadi pastikan kalau kita menggunakan tiga ini intersect, union sama except ini harus sama persis. Kalau syaratnya terserah ya, bisa berbeda. Oke, ini coba kita jalankan. Oke. Dapat ya si Paijo sama si Paijem. Nah, Paijah ini kan yang si 00 ini berapa tadi si Paijah? NIM 003 ya, dia nggak muncul karena dia hanya mengambil mata kuliah MK3. Oke, jadi ini dia jawabannya. Untuk mengakomodir kebutuhan syarat yang berasal dari dua kolom yang berbeda, dua kolom yang sama. Oke, dimana pakai N tidak bisa. Nah, sekarang kalau intersect dipakai untuk nomor 1 yang kolomnya berbeda, bisa atau enggak? Ya enggak masalah, ya enggak masalah. Jadi prinsipnya apa sekarang kesimpulannya? Kalau syaratnya itu berasal dari kolom yang berbeda, ya itu bisa menggunakan intersect, bisa menggunakan N, hasilnya akan sama. Tapi kalau syaratnya itu berasal dari kolom yang sama, maka harus menggunakan intersect, tidak bisa menggunakan N. Jadi kalau ada pertanyaan apakah intersect sama dengan N, jawabannya kira-kira gimana? Nah, tergantung dari kasusnya, ya. Akan sama kalau kasusnya seperti nomor 1, berasal dari kolom yang berbeda. Tetapi N dan intersect akan menjadi hal yang berbeda kalau seperti nomor 2 kasusnya, yaitu berasal dari kolom yang sama. Oke. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Oke, udah. Itu terkait dengan N dan intersect. Di video selanjutnya kita akan langsung sambung ke pemanfaatan bagaimana ini yang soal-soal selanjutnya yang nanti menggunakan union sama except. Oke, saya tutup dulu video untuk intersect ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.